seorang sahabat yang menjadi simbol keadilan dan kesempurnaan Islam. Tidak ada rasisme, tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit hitam dan kulit putih, jenjang sosial, ekonomi, atau jabatan apapun. Kalau sekarang titel-titel pendidikan tidak akan berpengaruh di mata Allah, tapi yang berpengaruh adalah ketaatannya dan keimanannya. Bilal dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi simbol Islam dalam masalah ini. Walaupun ada orang-orang lain juga dari sahabat yang berkulit hitam, tetapi Bilal kita sudah ketahui namanya tersebar ke seluruh dunia. Hampir tidak ada orang yang mempelajari sejarah Nabi yang tidak mengenal kisah Bilal. Manusia yang terbaik ini yang sudah dipilih setelah para nabi-nabi di kalangan sahabat ridwanullahi alaihim adalah manusia yang juga menjadi simbol keberanian dalam membela agama Allah, simbol orang-orang yang mencintai jihad, mencintai kesabaran, juga menjadi orang yang telah dijamin surga oleh baginda Nabi SAW. Dan tidak mudah untuk mendapatkan jaminan surga, dalam arti katakan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan sudah masyhur hadis di mana Nabi SAW mendengarkan suara terompa sendalnya Bilal di surga berjalan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi pun bertanya kepada Bilal, apa yang kau lakukan? Maka Bilal pun sambil menangis mengatakan, aku hanya mengerjakan 2 rakaat solat setiap kali selesai bersuci, atau solat sunnah wudu yang biasa sudah dikenal dalam buku-buku fikih kita. Orang inilah teman-teman sekalian yang Umar bin Khattab di zaman jahiliyah dulu sempat menjadi salah satu tuannya yang memang memerintahkannya, menyuruhnya. Lalu setelah Islam mengucapkan kalimat yang mulia yang sudah masyhur, Umar mengatakan setelah Islam untuk menunjukkan bahwasanya Islam mendahulukan keimanan dan ketakwaan dan bukan paras wajah juga poster tubuh, Abu Bakar adalah pemimpin kami atau sayyid kami yang telah memerdekakan sayyid kami, tuan kami juga Bilal. Umar memanggil Bilal yang tadinya dipanggil sebagai seorang budak di masa jahiliyah, setelah Islam dipanggil menjadi tuan. Saudaraku seiman, berbicara masalah Bilal bin Rabah, atau sebagian riwayat menyebutkan Bilal bin Riyah. Ayahnya Rabah tidak tersebutkan dalam buku-buku sejarah tentang keberadaannya, tapi ibunya bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam dari negeri Habasyah yang membawa anaknya dari negeri Habasyah, Bilal, untuk menuju ke Mekah. Dan pada saat itu memang mereka dalam keterbudakan, diperjualbelikan. Dan Bilal sempat tinggal di Mekah, atau tinggal di Mekah dari masa kecilnya sampai berumur 30 tahun, lalu dia menganut Islam. Bilal tepatnya lahir 43 tahun sebelum hijrah. Dalam arti kata, dia berumur 30 tahun masuk ke dalam agama Islam. Julukannya di Mekah disebutkan dengan Ibnu Sauda, atau anak yang berkulit hitam. Dan ini bentuk penghinaan sebenarnya oleh masyarakat Mekah, karena mereka menganggap orang berkulit hitam adalah orang yang nomor 2 atau nomor 3 di masyarakat itu sendiri. Juga ini dikarenakan sebagian ahli sejarah mengatakan karena ibunya yang berkulit hitam, maka anaknya pun dapat julukan seperti ini. Ibn artinya anak, Sauda artinya hitam, dan ini mu'annath atau istilah bagi wanita, maksudnya ibunya, anak wanita yang berkulit hitam. Dia sempat menjadi budak di beberapa suku di Mekah, termasuk suku Abdiddar. Lalu kemudian terakhir sekali jatuh di tangan Umayyah ibn Khalaf. Bilal radhiyallahu anhu awalnya adalah seorang budak, diperjualbelikan, dan dia disukai oleh tuan-tuannya karena orangnya sangat kuat, amanah, tidak pernah mengeluh, dan juga tidak pernah menganggap remeh sesama budak di Mekah. Maka dia dicintai oleh tuan-tuannya, majikannya, sampai Bilal termasuk orang yang diperebutkan oleh orang-orang Mekah untuk dibeli. Termasuk Umayyah bin Khalaf terakhir mengambilnya. Dan Umayyah bin Khalaf adalah orang terkaya Mekah.
Baru kemudian datang setelahnya Abu Jahal dan teman-temannya yang lain. Maka Bilal bekerja menjadi budak di seorang yang paling kaya di Mekah pada saat itu. Bilal juga dicintai oleh kalangan budak karena dia tidak pernah merasa dirinya lebih daripada budak yang lain sebelum masuk Islam. Memang orangnya memiliki akhlak yang mulia, selalu berbuat baik, karena di zaman jahiliyah para budak itu saling berbangga satu sama yang lain. Merasa dirinya kalau kerja di orang kaya, maka budak-budak yang di tempat orang miskin dianggap remeh. Bahkan mereka buat sewenang-wenang, menyiksa dan seterusnya. Tapi Bilal tidak melakukan itu, maka dia dicintai di kalangan majikan dan dicintai juga di kalangan budak-budak. Kisah awal masuk Islamnya Bilal. Bilal pada saat itu melihat bagaimana kondisi Mekah, bagaimana orang-orang sangat zalim. Dia dan teman-temannya para budak bisa dipukul setiap saat, bisa disiksa, bisa ditumpahkan darahnya, tidak ada yang bisa menuntut. Budak pada saat itu halal darahnya, boleh dibunuh, boleh dipukul. Bahkan terkadang mereka disiksa oleh majikannya hanya karena salah masak saja, atau hanya karena lupa membawa air. Itu sudah cukup untuk bisa ditumpahkan darahnya. Kezaliman yang luar biasa. Bilal saksikan tiap hari. Bahkan seringkali disuruh oleh tuannya, dia disuruh siksa budak-budak yang lain kalau mereka tidak mau patuh. Walaupun Bilal tidak mengerjakan itu, dia berusaha menghindar dan mencari segala macam alasan agar tidak menyiksa budak-budak yang lain. Sisi yang lain, Bilal juga melihat kondisi ibadahnya orang-orang Mekah. Mereka menyembah berhala. Para budak disuruh mengukir patung-patung. Para budak dipukulin. Para budak disuruh untuk menyembah patung secara paksa. Bahkan para budak diperintahkan hal-hal yang sangat memilukan. Memilukan ini dalam arti kata tidak diperlakukan dengan primanusiaan. Misal tidak diberi makan dalam 2 hari. Misal diambil hak paksanya, anaknya diambil misalnya. Atau bahkan ada yang dikebiri dan segala macam perbuatan buruk yang dilakukan. Bilal juga melihat para majikan menyembah berhala. Padahal mereka tahu ada Ka'bah. Mereka yakin ada Tuhan namanya Allah. Dan Bilal sangat faham masalah ini sebelum Islam. Kenapa mereka sembah berhala? Apa gunanya? Cuma dia tidak berani menanyakan pada majikannya karena hukumannya bisa dibunuh. Semua ini bergejolak di dalam jiwa Bilal radhiyallahu anhu sampai dia mendengar ada seseorang penduduk Mekah dari tuannya Mekah yang dikenal dengan jalur nasabnya yang suci, orang kayanya Mekah, dihormati, tokoh masyarakat, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau menyampaikan tentang kenabiannya, maka berbondong-bondong orang banyak datang, di antaranya Bilal radhiyallahu anhu. Melihat kejadian tadi teman-teman sekalian, keyakinan orang-orang Mekah, kemudian kondisi penghinaan terhadap para budak, maka Bilal mendengar Nabi SAW menyampaikan kalau dia seorang Nabi, utusan Allah. Dan Bilal dengar juga dari orang-orang yang ada di Bilal mendengar dari orang-orang yang ada di Mekah kalau ada Tuhan namanya Allah. Dia udah dengar tapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah. Maka dia pun datang ke majlis Nabi SAW di rumah Darul Arqam, kemudian mendengarkan dari Nabi SAW. Di antara yang Nabi SAW sampaikan, semua apa yang selama ini dia bimbang terjawab dalam satu kali pertemuan. Nabi SAW melarang untuk menyekutukan Allah, syirik, enggak boleh menyembah-nyembah berhala. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan depan mata kita ada Ka'bah sebagai faktanya. Orang Mekah pun meyakini itu. Benda-benda patung mereka yang ukir, mereka yang buat. Bilal spontan pada saat itu menemukan, langsung menangkap poinnya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Bilal orang Ajam pada saat itu, karena istilah Arab dan Ajam, Ajam artinya semua selain suku Arab. Ini bukan bentuk penghinaan tapi istilah supaya mudah memahami pada saat itu. Dan Nabi SAW juga menggunakan istilah ini dalam sabda beliau, la farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Terus Nabi SAW menekankan tentang masalah Islam, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, ya. Dan sampai akhirnya dikatakan tidak boleh membunuh secara zalim. Akhirnya Bilal jadi tangkap poin semua yang jadi masalah yang dihadapi selama ini terjawab. Ini ajaran agama yang luar biasa.
Walaupun dia seorang budak, tidak boleh sama sekali dihina, dipukul. Bahkan ada hadis Nabi SAW, siapa yang sengaja menghukum budaknya tanpa kesalahan, maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dia potong tangannya, kalau dia pukul misalnya, atau dia bunuh tanpa sebab, maka hari kiamat Allah juga akan kisos dia nanti. Maka tanpa ragu, Bilal pun akhirnya mengucapkan syahadat. Pada hari yang bersamaan teman-teman sekalian, Bilal pun mulai dari sana pulang terlambat dari Darul Arqam. Maka tuannya Umayyah marah. Ditanya, dari mana kau Bilal? Kenapa kau tidak datang? Kenapa kau tidak ada, saya lagi cari. Tanpa ragu teman-teman sekalian, Bilal tidak sembunyikan keislamannya. Karena ada orang di Mekah menyembunyikan keislaman. Dan pada saat itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Orang menyembunyikan Islamnya karena takut disiksa boleh. Tidak masalah. Tapi ada di antara sahabat-sahabat yang luar biasa. Tidak mau sembunyikan, ini kebenaran selesai. Mau disiksa, mau dibunuh, di hari pertama Islam siap untuk hadapi semua itu. Dan ini satu hal yang luar biasa pada pribadi orang seperti Bilal, yang semestinya dia penuh dengan ketakutan, budak bisa dibunuh setiap saat. Enggak ada orang yang membelahnya. Dia mengatakan, saya dari rumah Muhammad dan sudah mengikuti ajarannya. Maka maka Umayyah spontan marah. Umayyah orang yang sangat benci dengan Nabi SAW. Dia segrup dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bilal spontan langsung dicambukin pada saat itu, dipukulin, dicabut bajunya sampai berdarah-darah. Umayyah pun memanggil teman-temannya semua, ayo kita rame-rame siksa. Bilal budak saya sudah ikut-ikutan masuk Islam. Maka mereka pun rame-rame menyiksanya, datang menyiksanya. Dan sampai pada saat Umayyah sudah capek menyiksanya, penuh dengan luka-luka di badan Bilal. Dan terus saja Bilal mengucapkan kalimat mulia, Ahad, Ahad, artinya Esa, Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Karena itu yang dia tangkap, tidak boleh mencukup dengan Allah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, sempat Umar bin Khattab tanya Bilal dan beberapa sahabat, kenapa engkau memilih kalimat Ahad, Ahad? Kenapa bukan kalimat lain? Kenapa bukan Allah misalnya? Kata Bilal, karena saya tahu kalimat itu yang paling membuat mereka benci. Justru saya ucapkan, biar saya merasakan, biar dia tahu itu adalah ini keyakinan saya. Maka mereka pun, Umayyah kalau sudah capek teman-teman sekalian, dia mengikatkan rantai di leher Bilal, mengikat tangannya, radhiyallahu anhu, kemudian diseret di jalan dan diiklankan, siapa saja yang mau siksa, yang mau mukul, bahkan membunuh Bilal halal, enggak ada hukumannya, enggak ada diyahnya. Enggak ada gantian denda. Kalau dia budak orang umum, kemudian dibunuh orang lain, maka tuannya bisa minta diyahnya, dendanya. Pada saat itu sekitar 100 ekor unta. Maka Umayyah mengiklankan, ini boleh, disiksa silakan, bunuh saja, enggak ada masalah. Semua anak kecil lemparin batu, ada yang lemparin kotoran, ada yang pukulin kepalanya, segala macam. Luar biasa siksaan yang terjadi. Sudah capek, sudah letih di siang hari, dari pagi sampai menjelang siang, menjelang sore, menjelang siang hari, di siang bolong, capek disiksa. Maksudnya Umayyah dan orang-orang sudah selesai menyiksanya, tapi Allah belum mengatakan ajalnya. Maka Umayyah pun menemui Bilal di tengah jalan dalam kondisi semua badannya luka, berdarah-darah, capek, letih. Dia pun menyuruh lagi budak-budak yang lain, suruh mengikat tangan dan kaki Bilal di kiri kanan, ikat dengan rantai. Biasanya mereka menggunakan besi yang bulat, dan besi bulat itu diikat dengan rantai, diikat ukuran pergelangan tangan kiri kanan dan kaki, kemudian ditarik oleh setiap tangan dan kaki dua orang budak, ditarik dengan keras sehingga seluruh otot-otot Bilal dan tulangnya radhiyallahu anhu tertarik dengan keras, kemudian diseret di padang pasir yang panas. Dan pada saat itu pun dikerumuni oleh orang-orang, bukan satu orang, bukan Umayyah. Kita bayangkan kalau kita di posisi sahabat yang mulia, ya, tuan yang layak kita katakan tuan kita, sebagaimana Umar mengatakan tuannya Umar, Bilal radhiyallahu anhu dengan sangat tabah, sabar. Dia mengatakan tetap Ahad, Ahad. Kata Umayyah, wahai Bilal, tinggalkan kalimat itu, kembali kepada Tuhan Tuhanku, maka aku akan lepaskan kamu. Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, terus saja, tidak peduli dengan perkataan itu. Maka Umayyah karena marah, dia menyuruh memanaskan batu yang besar, dibakar api yang besar, kemudian ditaruh di atasnya batu sampai batu itu memanas. Jadi bukan cuma batu biasa, tapi memang dibakar dengan api sampai panas.
Dan batu sifatnya bisa menyimpan. Kita tahu batu kalau kena matahari dia kita dudukin panas. Kalau dia kena misalnya musim dingin karena angin yang dingin dia juga bisa dingin. Seperti itu dia menyimpan beberapa saat suhu yang ada. Maka batu ini sangat panas lalu diangkat dengan beberapa orang menggunakan wadah besi sampai diletakkan di atas dada Bilal radhiyallahu anhu dalam kondisi panas dan sampai membakar kulit-kulitnya radhiyallahu anhu. Sebagian riwayat mengatakan sampai otot-ototnya koyak, ya, berdarah semuanya. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Kuasa Allah. Semua kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala perdengarkan Abu Bakar tentang kajian ini. Abu Bakar seorang tokoh Mekah yang sudah kita tahu kisahnya dan kedermawannya dan keimanan yang luar biasa. Dan ini sudah kita bahas di serial Sahabat yang pertama. Beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kurang lebih. Beliau orang yang sangat dermawan. Mendengar Bilal lagi disiksa, berikut juga dengan beberapa sahabat Nabi yang lain yang tetap mengiklankan keislamannya seperti Suhaib ar-Rumi, kemudian juga Sumayyah dan Yasir, ya. Tapi Sumayyah dan Yasir sempat terbunuh sebelum ditebus oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun datang menebus Bilal dan Suhaib. Tapi kita jadikan bahasan kita adalah Bilal. Dia pun datang lalu mengatakan kepada Umayyah, wahai Umayyah, kenapa kau siksa budak ini? Apa masalahnya? Dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Kata Abu Bakar, dia cuma beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Tidak ada hak untuk menyiksanya. Dia bilang, ini budak saya, hak saya. Kalau kau mau beli, ambil saja. Maka kata Abu Bakar, saya akan beli. Berapa kau akan jual? Dia bilang, saya akan jual walaupun kau hanya bayar dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah kurang lebih 1 genggam. Apa sajalah. Mau gandum, mau kurma, mau kismis, mau emas, pokoknya bayar 1 uqiyah. Maka kata Abu Bakar, baik, saya beli, dikasih 1 uqiyah. Kata Umayyah, wahai Abu Bakar, kalau kau mau beli lebih murah dari 1 uqiyah, maka saya tetap akan jual. Kata Abu Bakar, wahai Umayyah, kalau kau jual sampai 1000 uqiyah pun saya akan beli. Jadi dibalas itu, tapi tentu setelah dibayar. Lalu kemudian, loh iya, karena si Umayyah mengucapkan kalimat itu setelah dia terima uangnya. Dia curang, dia sudah mengucapkan, setelah dia bilang 1 uqiyah, Abu Bakar kasih 1 uqiyah. Setelah dia terima baru dia bilang, kalau seandainya kau mau beli lebih sedikit dari ini saya akan jual. Jadi, tapi uang sudah diterima. Abu Bakar bilang, kalau kau tawarkan saya 1000 uqiyah saya akan bayar. Tapi Abu Bakar jujur dengan itu. Artinya betul-betul dia mau bebaskan. Dan Abu Bakar dan Umar setiap hari membebaskan banyak sahabat. Sampai ayahnya Abi Quhafa waktu itu orang yang buta matanya. Lalu kemudian mengatakan, maaf, waktu itu belum buta matanya, waktu mau hijrah Abu Bakar baru buta. Abu Quhafa radhiyallahu anhu, ayah Abu Bakar masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Tapi yang jelas pada saat itu Abu Quhafa mengatakan, wahai anakku Abu Bakar, kenapa kau hanya membebaskan budak yang sudah luka-luka, tak berguna buat kamu, kan budak dipakai tenaganya. Kata Abu Bakar, saya tidak bebaskan untuk saya pakai. Saya tidak beli untuk saya pakai, tapi saya beli untuk saya bebaskan karena Allah. Maka terbebaskanlah Bilal pada saat itu. Dan Bilal dalam agama Islam dikatakan Bilal bin Rabah Maula Abu Bakar. Maksud daripada Maula adalah penisbatan pembebasan budak kepada orang yang bebaskan. Dan kalau si budak memiliki kekayaan, dia mati, maka si tuannya yang membebaskan mendapatkan warisan. Ya.